Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans. Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya. Cuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap beribadah. Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan COVID-19. Musuh dalam selimut adalah sebuah peribahasa yang memiliki arti orang terdekat yang diam-diam berkhianat. Orang ini dekat dengan kita dan dapat mencelakai kita. Orang dekat tapi berkhianat dan berniat mencelakai. Dalam definisi yang seperti itu, sudah bisa dipastikan jika musuh dalam selimut adalah orang-orang munafik sekaligus penjilat. Apa yang ada di hatinya lain dengan ucapan dan perbuatannya. Ujung-ujungnya menikam menusuk dari belakang. Keadaan yang menjijikan sekaligus membahayakan tentunya. Terkait COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia, jika kita menyimaknya dengan seksama, akan terlihat satu persatu dengan jelas siapa saja yang tulus mendukung Presiden Jokowi dan siapa saja yang musuh dalam selimut Presiden Jokowi. Yang harus digarisbawahi adalah musuh dalam selimut berbeda dengan orang-orang yang mengkritik Presiden. Kritik membangun sangat diperlukan. Siapa saja yang ingin memperbaiki diri untuk kemajuan positif yang lebih baik. Presiden Jokowi juga tidak anti kritik. Dan semua kritik yang membangun itu diberikan dengan niatan tulus sebagai salah satu bentuk rasa sayang kita kepada Presiden Jokowi. Sama sekali tak ada niatan menyakiti, apalagi mengkhianati Presiden. Itulah bedanya kritik membangun dengan musuh dalam selimut. Dari kebijakan-kebijakan yang sudah diumumkan Presiden Jokowi terkait penanggulangan corona, akhirnya kita bisa dengan jelas melihat siapa sajakah musuh dalam selimut Presiden Jokowi. Siapa saja kira-kira? Yang pertama, ada Anies Baswedan, gubernur yang memakai politik SARA saat mengalahkan Ahok di Pilgub DKI. Anies yang terkenal membangkang kini menusuk Presiden Jokowi dari belakang. Yang mana arahan Presiden Jokowi untuk menanggulangi penyebaran virus corona sudah sangat jelas, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Tujuannya sudah pasti untuk menghindari perkumpulannya banyak orang dalam satu tempat yang dapat mempercepat penyebaran virus corona. Dan tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Anies? Anies memang memberikan imbauan kepada warga terkait pencegahan penyebaran virus corona sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Anies mengunggah foto Presiden Jokowi beserta imbauan sang kepala negara. Dalam kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, Presiden Joko Widodo. Anies juga menambahkan tulisan di keterangan, mari semua yang di Jakarta ikut melaksanakan arahan Presiden Jokowi. Kerja dari rumah, tulisnya. Sepintas, apa yang dilakukan oleh Anies baik adanya. Anies menuruti arahan Presiden Jokowi. Kelicikan Anies akhirnya terbukti dengan sendirinya saat Anies mengeluarkan kebijakan pembatasan operasional transportasi umum dan penghapusan sementara aturan ganjil genap. Hasilnya, kemarin terjadi antrean luar biasa di transportasi publik. Ini justru meningkatkan resiko penularan virus corona itu sendiri. Sampai di sini sudah sangat jelas bahwa tujuan Anies ingin mengacaukan suasana. Antrean panjang pasti membuat siapa saja, termasuk manusia paling sabar di dunia, jelas kesal dan emosi. Orang sedang kesal dan emosi pasti jadi pendek sumbunya. Kekacauan dan keributan cepat atau lambat pasti akan terjadi. Dan yang namanya antrean panjang jelas menciptakan kerumunan orang banyak yang harusnya dihindari untuk menghambat penyebaran virus corona. Faktanya,
Hal-hal negatif inilah yang justru diciptakan Anies lewat kebijakannya yang terlihat konyol padahal aslinya jahat dan licik. Padahal harusnya Anies tak perlu mengurangi operasional transportasi umum agar para penumpang bisa menjaga jarak dengan penumpang lainnya, yang pasti berdampak pada berkurangnya penyebaran virus corona. Betapa parahnya Anies yang tak bisa memikirkan hal sesederhana ini. Jika Anies memang konyol, lalu kenapa kalian pilih dia jadi pemimpin? Anies adalah musuh dalam selimut pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan definisi musuh dalam selimut yang sudah dijelaskan di atas, Anies adalah orang di dekatnya Presiden, tapi suatu saat akan berkhianat dan berniat mencelakai Presiden dengan kebijakan-kebijakannya yang terlihat bodoh padahal jahat dan licik. Yang kedua, ada Yusuf Kala. Presiden Jokowi mengaku belum berpikir untuk melakukan lockdown atau isolasi wilayah di Indonesia terkait penyebaran virus corona. Sekalipun sejumlah negara di dunia sudah mulai melakukan lockdown, di antaranya Denmark dan Italia. Belum berpikir ke arah sana, kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat 13 Maret 2020. Dengan segala pertimbangan matangnya, Presiden Jokowi juga melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh Pemda dan tidak ada kita berpikir untuk kebijakan lockdown, kata Presiden Jokowi. Dengan ketegasan Presiden Jokowi yang seperti ini, JK saat ditanya tanggapannya justru menyebut peningkatan pesat dalam jumlah kasus corona ini sebenarnya sudah bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan lockdown. Apabila tidak dibatasi pergerakan orang, maka bisa makin meluas keadaan ini seperti yang terjadi di Iran, Korea Selatan, Italia. Tentu sebelum di Cina, semuanya terjadi seperti itu. Maka salah satu cara yang efektif adalah mengurangi pergerakan yang kita kenal dengan lockdown, kata JK. Saat Presiden Jokowi sudah memilih dengan tegas tidak lockdown dan orang-orang terdekat Presiden justru menganjurkan lockdown. Saat Jokowi memilih A dan mereka bilang B, disitulah alarm curiga langsung berbunyi mengenai perihal tentang musuh dalam selimut. Yang ketiga ada Said Didu. Said Didu yang selama ini mendukung penuh Prabowo Subianto saat mencalonkan presiden di Pilpres 2019 masuk dan dipercaya membantu Prabowo di Kemenhan. Said Didu harusnya sadar jika saat ini dia sudah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi Prabowo selaku Menhan sudah menunjukkan kinerja yang baik mendukung pemerintahan Jokowi. Tahukah kalian apa yang Said Didu lakukan? Dalam postingan di akun Twitternya @msaid_didu, Minggu 15 Maret 2020, Said Didu berpendapat negara sedang menghadapi multikrisis yang datang bersamaan, yaitu krisis kepercayaan, kepemimpinan, virus corona, ekonomi, dan krisis kohesivitas sosial. Karena itu, Didu menilai Indonesia butuh pemimpin yang dia tuliskan dengan tagar Indonesia Need Leader. Dengan rong-rongan jahat nan licik seperti ini dari orang-orang terdekatnya, kita jadi bisa menyadari sekaligus mengetahui siapa-siapa musuh dalam selimut pemerintahan Jokowi. Ini sekaligus menandakan jika saat ini Jokowi sedang membutuhkan dukungan dan doa dari kita semua, rakyat Indonesia yang tulus menyayangi Presiden Jokowi selaku kepala negara. Saya terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan COVID-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran virus COVID-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan. Transport
transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans. Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya.